Saudari-saudara, ibu, bapak, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan Yesus kasihi, hari ini adalah hari doa Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Satu hari yang kita dedikasikan bersama, di mana sebagai keluarga kita berkumpul untuk bersama-sama menggumuli pokok-pokok doa kita. Apa yang mau kita gumuli di hari doa GPIB ini kiranya menjadi warna keseharian kita untuk menggumulinya tidak hanya dalam rumusan-rumusan doa yang kita doakan nanti, tapi lebih daripada itu doa yang kemudian berbicara, hadir melalui tangan, hati, bahkan seluruh kehidupan kita, sehingga apa yang kita doakan itu jugalah yang menjadi cerminan hidup kita. Renungan yang menjadi dasar hari doa GPIB di tahun ini dikutip dari Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-36 hingga ayatnya yang ke-46. Jika tadi di antara anggota keluarga telah membaca bagian dari perikop ini, mungkin salah satu anggota keluarga, ibu bapak, saudari-saudara sekalian, maka perkenan saya akan membaca kembali perikop ini di dalam teks bahasa Indonesia masa kini. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami merenungi kembali saat-saat Engkau di Taman Getsemani bersama dengan ketiga murid-Mu yang turut mengambil bagian dalam gumul yang tak mudah. Keluarga lepas keluarga kami, keluarga besar Gereja Protestan Indonesia bagian Barat pun hadir untuk bersama-sama menggumuli apa yang menjadi warna keseharian kami melalui pokok-pokok doa kami. Dan sebelum kami mendoakannya, ya Bapa, kami merenungi akan kisah dan narasi Dikau di tengah-tengah pergumulan di Taman Getsemani, di mana Yesus alami bersama-sama dengan murid-muridnya. Roh Kudus-Mu meneguhkan kami, sehingga dalam apa yang kami maknai adalah kami semua yang belajar untuk rendah hati, menjadikan doa bukan hanya rumusan kata, tapi lebih daripada itu adalah hidup itu sendiri. Dan moga kuasa Roh Kudus-Mu lah yang meneguhkan kami untuk memaknai setiap doa-doa kami, sekaligus adalah cara hidup kami. Bersabdalah, kami anak-anak-Mu mendengarkannya, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Teks bahasa Indonesia masa kini, Injil menurut Matius, pasalnya yang ke-26, ayat 36 hingga ayatnya yang ke-46. Sesudah itu, Yesus pergi dengan pengikut-pengikutnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Di sana ia berkata kepada mereka, "Duduklah di sini, sementara aku pergi berdoa." Lalu ia mengajak Petrus dan kedua anak Zebedeus pergi bersama-sama dengan dia. Ia mulai merasa sedih dan gelisah. Ia berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Hatiku sedih sekali, rasanya seperti akan mati saja. Tinggallah kalian di sini dan turutlah berjaga-jaga dengan aku." Kemudian Yesus pergi lebih jauh sedikit, lalu ia tersungkur ke tanah dan berdoa. "Bapa," katanya, "kalau boleh, jauhkanlah daripadaku penderitaan yang aku harus alami ini. Tetapi jangan menurut kemauanku, melainkan menurut kemauan Bapa saja." Sesudah itu Yesus kembali kepada ketiga pengikutnya dan mendapati mereka sedang tidur. Ia berkata kepada Petrus, "Hanya 1 jam saja, kalian bertiga tidak dapat berjaga dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kalian jangan mengalami cobaan. Memang rohmu mau melakukan yang benar, tetapi kalian tidak sanggup, karena
tabiat manusia itu lemah. Sekali lagi Yesus pergi berdoa, katanya, "Bapa, kalau penderitaan ini harus aku alami dan tidak dapat dijauhkan, biarlah kemauan Bapa yang terjadi." Sesudah itu, Yesus kembali lagi dan mendapati pengikut-pengikutnya masih juga tidur karena mereka terlalu mengantuk. Sekali lagi Yesus meninggalkan mereka dan untuk ketiga kalinya berdoa dan mengucapkan kata-kata yang sama. Sesudah itu ia kembali lagi kepada pengikut-pengikutnya dan berkata, "Masihkah kalian tidur dan istirahat? Lihat, sudah sampai waktunya Anak Manusia diserahkan kepada kuasa orang-orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihat, orang yang mengkhianati aku sudah datang." Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Saudara-saudara, dalam Tuhan Yesus Kristus ada ungkapan apa yang kamu cari menyebabkan kamu mencari. That which you seek is causing you to seek. Apa yang kamu cari menyebabkan kamu mencari. Dan kalau berdasarkan pepatah ini, lalu kemudian kita membaca narasi kisah Yesus yang berdoa di Taman Getsemani, maka sedikitlah kita punya gambaran bahwa ada sesuatu yang menyebabkan Yesus mencari yang dia ekspresikan dengan doa. Karena sesuatu yang ia cari itulah sehingga dia harus melakukan upaya pencarian yang di dalamnya diekspresikan dengan doa. Dan kalau ditanya apa yang dicari, kalau bisa ia jauh dari derita dan persoalan yang hendak ia tanggung. Dipakailah dalam teks terjemahan baru Lembaga Alkitab Indonesia, cawan, yang adalah metafor perlambangan dari penderitaan. Dalam teks bahasa Indonesia masa kini tadi digambarkan, kalau boleh jauhkanlah daripadaku penderitaan yang harus aku alami. Yesus mencari kalau boleh dia jauh dari derita itu. Itulah sebabnya dia melakukan tindakan dengan berdoa. Apa yang kamu cari menyebabkan kamu mencari. Dan pertanyaan, apakah proses pencarian Yesus kemudian ia temukan yang dia cari itu? Jauh, lepas dari derita, atau dengan kata lain dibebaskan dari penderitaan yang harus dia tanggung? Rupa-rupanya proses pencarian Yesus adalah proses pencarian bersama-sama dengan Bapa. Sebuah gambaran tentang ia yang sementara mencari sebagai respon atas Allah yang sejatinya sementara juga menunjukkan kasih-Nya kepada Sang Putranya ini. Dan ungkapan, kalau memang ini adalah kemauan Bapa, biarlah kemauan Bapa yang terjadi. Dipakailah tadi ungkapan dalam TBLAI, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Biarlah kemauan Bapa yang terjadi. Proses pencarian di mana Yesus rindu untuk bisa lepas dari apa yang sejatinya harus ia pikul. Lalu kalau memang Bapa berkenan, Bapa melepaskan pergumulan itu, rupanya 3 kali dalam rumusan yang sama, 3 kali proses pencarian, Yesus sampai kepada sebuah jawaban bahwa dia harus belajar taat kepada apa yang Bapa kehendaki, apa yang Bapa mau. Gambaran inilah yang sejatinya menjadi spiritualitas doa kita semua. Sama seperti kita ingat bukan Sang Ibunda kekasih Maria pada saat momentum dia menerima kabar bahwa dia harus mengandung karena kuasa Roh Kudus. Sebuah rumusan doa yang sama yang kemudian dia juga ungkapkan bahwa aku ini hanyalah seorang hamba. Jadilah padaku menurut apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Engkau kehendaki.
Doa yang kemudian Yesus ajarkan juga kepada para murid ketika para murid meminta kepadanya untuk ajarkanlah kami supaya kami juga bisa berdoa. Maka Yesus pun menggunakan rumusan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan rupanya rumusan dengan konsistensi yang sama dipegang oleh Yesus ketika ia pun harus mengalami sebuah realitas bahwa dia harus memeluk, merangkul dan merengkuh derita itu. Dan dia sampai kepada rumusan, bukan kehendakku melainkan kehendak Bapa. Bukan kemauanku, melainkan biarlah kemauan Bapa saja. Spiritualitas inilah yang kiranya menjadi bagian kita semua di saat ini. Ketika secara sinodal, kita keluarga-keluarga Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, sebelum memaknai akan Trihari Suci dalam Pekan Suci ini, kita hadir berkumpul seorang dengan yang lain, sembari memaknai akan peristiwa narasi Yesus di Getsemani. Getsemani berarti memeras. Kalau kemudian ditanya apa yang diperas adalah buah zaitun. Karena sejatinya Taman Getsemani adalah taman yang pada masanya dibudidayakan begitu banyak tanaman zaitun, dan sekaligus ada tempat pengolahan di mana buah zaitun itu diperas untuk diambil minyaknya. Apa yang kemudian menjadi sebuah gambaran tentang peluh dan keringat Yesus yang dilukiskan juga berdarah-darah, tentang derita yang tidak mudah. Apa yang kemudian di dalamnya diperas untuk sebuah pergumulan yang tidak mudah, sehingga setiap lelehannya itu menjadi begitu berarti dan menjadi begitu bermakna. Sama seperti dari setiap rumusan kata-kata di dalam doa-doa kita, yang kemudian kita padukan seiring dengan mungkin air mata, kekesalan, ketakutan, kecemasan, marah, bersyukur, gembira, senang, yang semua bercampur di dalam sebuah rumusan kata yang kita sampaikan kepada Bapa. Tapi moga adalah bukan kemauanku, melainkan kemauan Bapa saja. Bukan kehendakku, tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Hatiku begitu sedih rasanya. Sebuah ekspresi yang secara manusiawi Yesus gambarkan kepada ketiga muridnya. Kedua putra Zebedius dan Petrus, Yakobus dan Yohanes. Ketiga sahabat-sahabat yang adalah sekaligus murid-murid Yesus inilah juga yang mengalami peristiwa transfigurasi ketika Yesus mengalami perubahan tubuh kemuliaan itu. Dan mereka adalah para murid yang sempat meminta untuk kalau bisa zona nyaman di Bukit Tabor itu, di bukit itu, janganlah ditinggali. Biarlah bersama-sama tetap di sini, bila perlu dibangun tenda, satu untuk Musa, satu untuk Elia, dan satu untuk Yesus. Sekalipun ketiga murid itu rela berada di luar tenda. Tapi rupa-rupanya kita masih ingat peristiwa transfigurasi itu. Bahwa Yesus menghendaki bahwa kita harus menuruni bukit ini dan menempuh perjalanan ke Yerusalem. Dan realitas itulah yang kemudian kini terjadi. Jalan Via Dolorosa yang kemudian ditempuh seiring dengan perjalanan mereka menuju ke Yerusalem. Sebuah pergumulan yang tidak mudah, sama seperti ketiga murid ini yang mengalami transfigurasi Yesus di Bukit Tabor itu juga adalah tiga murid yang sungguh-sungguh tidak begitu tahan atas kantuk yang melanda. Sehingga berkali-kali, tiga kali di dalam rumusan doa dan Yesus bergumul, Yesus menjumpai mereka dalam kondisi tertidur. Roh dia penurut, tapi kondisi kedagingan lemah adanya. Proses yang kemudian di dalamnya seakan-akan kita diajar untuk mencoba belajar memaknai apa arti sebuah ketaatan kepada apa yang Bapa kehendaki, Allah kehendaki, bukan kita, dan itu ternyata tidak mudah. Sebuah pergulatan yang di dalamnya antara kemauanku dan kemauan Bapa. Tapi moga apa yang kemudian menjadi keteladanan di Taman Getsemani ini menjadi spirit rumusan doa-doa kita malam hari ini. Atas pokok-pokok doa yang sudah dibagikan untuk kita semua. Sini dengan apa yang mau kita gumuli, dengan realitas yang kita hadapi, dan di dalamnya kita rangkum di dalam kata melalui rumusan di doa-doa kita malam ini.
Mungkin di antara kita nanti akan berdoa sebagai bapak rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, bahkan mungkin juga hadir menantu dan cucu. Lalu dengan beragam rumusan kata yang berbeda-beda, di dalamnya terangkum, di dalamnya terajut, menjadi sebuah untaian yang kita yakini bahwa apa yang kemudian kita doakan sekaligus juga adalah ajakan untuk dan bagi kita semua memaknai yang kita doakan itu dalam keseharian kita. Mari kita maknai akan hari doa GPIB ini, seiring dengan kesiapan kita menyongsong hari suci di dalam pekan suci yang kita maknai, seiring dengan pokok-pokok doa yang mungkin sudah dibagikan di antara kita semua. Lalu berdoalah seiring dengan rumusan-rumusan yang otentik, yang orisinil, yang asli, apa adanya. Tanpa harus dengan kata-kata yang kemudian disusun dan begitu puitis atau menjadi sebuah rumpun kalimat yang indah didengar. Bisa jadi yang terjadi adalah dalam diam, dengan air mata atau dalam keluh. Itu pun sudah menjadi bahasa di mana Allah mengerti isi hati kita untuk apa yang kemudian kita naikkan tanpa sepatah kata pun, atau bisa jadi seiring dengan air mata yang tertumpah karena gumul yang tak mudah yang sementara dihadapi. Mari kita maknai akan derita Tuhan Yesus yang telah Ia alami di Taman Getsemani ini sebagai sebuah gambaran tentang penderitaan yang akan Ia tanggung. Lalu dengan sikap rendah hati sebagai wujud ketaatannya yang paripurna kepada Sang Bapa, bukan kemauanku yang terjadi, kemauan Bapa saja yang terjadi. Bukanlah kehendakku yang terjadi, tapi biarlah kehendak Bapa saja. Apa yang kamu cari menyebabkan kamu mencari. Sudahkah kita menemukan apa yang kita cari itu? Moga proses pencarian kita yang mungkin melelahkan tidak membuat kita untuk menjadi getir, tapi terus-menerus melihat bahwa apa yang kita cari tidak akan pernah sia-sia. Kita akan menemukan itu seiring dengan spiritualitas kita memaknai proses pencarian yang mungkin sementara sedang kita hadapi di hari-hari ini. Temukanlah jawabannya di setiap doa kita, dan kemudian di dalamnya nantikanlah itu, sekalipun mungkin seiring dengan waktu penantian yang begitu panjang terhadap harap atas apa yang kita pinta di setiap doa kita itu. Satu yang pasti bahwa mengapa kita berdoa, sudah pasti karena alasan pertamanya Tuhan ingin kita membangun sebuah relasi yang indah dengannya. Di balik keinginan kita untuk berdoa, sebenarnya terungkap bagaimana Tuhan menciptakan kita. Ia begitu rindu, Ia begitu kangen, Dia begitu rindu untuk merangkul dan merengkuh kita, sehingga doa menjadi sebuah ekspresi tentang sebuah perjumpaan, intimasi yang di dalamnya kita alami bersama-sama dengan Tuhan yang mencinta dan penuh cinta itu. Mari kita hayati akan hari doa ini bersama-sama, lalu alamilah dengan setiap pokok-pokok doa yang kita doakan bersama-sama. Moga apa yang kita ungkapkan sekaligus menjadi ekspresi cinta kita kepada Tuhan Yesus yang sejatinya telah mengundang kita semua untuk dirangkul dan direngkuh di dalam cintanya itu. Selamat berdoa dan selamat untuk memaknai doa-doa kita sekaligus juga adalah cara hidup kita, sehingga di dalamnya nama Tuhan dimuliakan dan kehadiran kita bermakna karena sekaligus menjadi wujud kehadiran Allah bagi sesama. Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita. Amin. Ibu bapa, saudari-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kebersamaan kita pada malam hari ini ada pokok-pokok doa yang mau kita doakan bersama. Moga 10 pokok doa yang di dalamnya kita doakan malam hari ini adalah kebersamaan kita semua untuk menguntainya, sekalipun mungkin tidak dengan kata-kata yang indah dan hanya sekedar di dalam diam dan mungkin dengan meneteskan air mata. Moga itu semua adalah ungkapan kita yang paling jujur tentang apa yang sementara kita cari, dan yakinlah indah pada waktu Tuhan sendiri kita akan menemukan jawaban itu. Yang pertama, berdoalah untuk pertumbuhan iman semua anggota keluarga kita. Yang kedua,
berdoalah bagi kehidupan persekutuan jemaat, secara khusus GPIB Jemaat Ebenezer DKI Jakarta. Berdoalah bagi kehidupan ber-GPIB, secara khusus Majelis Sinode, Satgas COVID-19 tingkat sinodal maupun tingkat BP Mupel, khusus dalam melayani di tengah pandemi virus COVID-19 dan program vaksinasi yang secara nasional sementara dilakukan di seantero negeri kita. Yang keempat, berdoalah bagi warga jemaat atau masyarakat yang terpapar virus corona, keluarga-keluarga yang anggota keluarganya sakit bahkan meninggal karena virus corona. Kelima, berdoalah bagi warga jemaat yang susah karena dampak dari pandemi virus corona ini, yang mengalami keretakan, perceraian keluarga, beban berat mencari pekerjaan dan pergumulan mencari nafkah, dan lainnya. Pelaksanaan ibadah Jumat Agung dan perayaan Paskah di rumah tangga keluarga kita masing-masing di tahun ini. Berdoalah bagi pelaksanaan program GPIB, Musyawarah Pelayanan dan Majelis Jemaat di tahun 2021-2022. Berdoalah bagi rencana persidangan Sinode yang ke-21 di Jawa Timur di bulan Oktober 2021 yang akan datang. Serta berdoalah bagi pemerintah, TNI, Polri, para dokter, suster dan para medis, serta relawan yang bertugas untuk merawat pasien yang positif COVID-19, serta penata layanan program vaksinasi yang sementara berlangsung, serta doa-doa khusus di setiap keluarga-keluarga kita yang mau kita naikkan malam hari ini kepada Bapa. Moga apa yang kita rangkum dalam 10 pokok doa kita yang nanti akan kita doakan bersama-sama di tengah-tengah keluarga-keluarga kita, sejatinya adalah panggilan bagi kita semua untuk memaknai doa-doa ini dalam kenyataan hidup kita hari lepas hari. Belajarlah dari Yesus yang mempertaruhkan segala sesuatunya kepada kehendak Bapa, kemauan Bapa, dan bukan kehendaknya atau kemauannya. Lalu apa yang ia jalani, salib yang dia pikul, luka dan derita yang ia alami, yang di dalamnya kita hayati di Jumat Agung nanti. Sejatinya melalui bilur-bilurnya kita sekalian pun menjadi sembuh. Selamat memaknai doa GPIB malam hari ini. Tuhan meneguhkan kita menjadi pendoa-pendoa bagi sesama, dan di dalamnya meneguhkan kita semua untuk memaknai Trihari Suci dalam pekan suci ini sebagai gereja yang akan mengalami Paskah kecil. Tuhan memberkati kita. Amin. Oke, Bung, terima kasih.